Hai halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Akhirnya guys, setelah sekian lama kita sampai pada titik terakhir alur cerita Boys Before Flowers ini. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Ibu Jandi menanyakan apa yang telah terjadi dan tidak dapat dibohongi oleh Jandi. Akhirnya Jandi mengaku bahwa dia dan Gu Junpyo sudah berakhir. Sudah berakhir. Apalagi yang dapat kuharapkan? Yijung menemui Gael dan menanyakan tentang Jandi. Gael tidak mengetahuinya. Sebaliknya, Gael bertanya tentang Junpyo. Yijung menjawab, dia kacau sekali. Saat Yijung mulai membicarakan hubungan mereka sendiri, Gael justru berkata, kau tidak perlu tertekan karena aku. Aku tahu perasaanmu, dan aku tidak akan mencarimu lagi. Yijung terlihat agak tidak setuju dengan arah pembicaraan Gael. Mungkinkah Yijung mulai menyukai Gael? Tuan Jung memutuskan memberitahu hal yang sebenarnya kepada Gu Junhe. Dia mempertemukan Junhe dengan pria yang koma itu, yang ternyata adalah ayahnya. Oh my god, Junhe sangat shock dan marah kepada ibunya. Aku bahkan tidak ingin memanggilmu ibu. Bagaimana seseorang bisa bertindak begitu jauh? Presdir Kang berkata sebelum pingsan. Ayah Junhe ingin dia menjaga perusahaan. Harga diriku tidak menginginkan perusahaan hancur. Kata Junhe, harga diri. Apa kau sedang berkata bahwa kau berkata kepada anak-anakmu bahwa ayahnya sudah meninggal dan menipu seluruh dunia hanya karena harga dirimu? Junpyo masuk karena mendengar keributan dan tidak percaya apa yang dia dengar. Junpyo pergi untuk melihat sendiri dan dia benar-benar terpukul dan marah. Bukannya dia tidak mau membantu mengurus Xinhua, tapi lebih karena perasaan kecewa karena ditipu dan dimanipulasi oleh ibunya. Dia melarikan mobil dengan marah dan teringat oleh semua kata-kata Jandi. Jihu duduk sendiri memikirkan Jandi sambil memandang foto pernikahan mereka dan cincin ibunya yang dia pakai sebagai kalung. Jihu berhalusinasi. Dia melihat Jandi tidur di kursi di sampingnya. Jihu tersenyum lega, tapi ketika dia mengulurkan tangan, ia ingin menyentuh Jandi, dia tersadar bahwa Jandi tidak ada di situ. Jihu tanpa sengaja melihat Jandi di sebuah berita yang meliput tentang pasar ikan di sebuah pantai dengan Jandi di latar belakang. Antena Jandi berfungsi lagi. F3 berusaha mencari cara agar Junpyo kembali mengingat Jandi. Dari mulai peristiwa es krim, menempelkan kartu nama di dahi Junpyo, sampai tendangan berputar ala gem Jandi yang sukses membuat Junpyo naik pitam dan mengusir Jandi. Junpyo berteriak pada Jihu, jaga dia, jangan mendekatiku. Jihu mencoba menghibur Jandi. Saat melihat bintang bersama Yumi, Junpyo teringat sesuatu. Saat di Pulau Jeju bersama Jandi, tapi dia tidak ingat wajah Jandi. Aku kira aku melupakan hal yang penting, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku merasa frustasi. F3 datang menemui Junpyo dan melihatnya bersama Yumi. Mereka tidak suka melihatnya. Jihu bertanya, apa kau tidak mengingatnya? Lalu Junpyo menjawab, apa yang harus kuingat? Kata Jihu, gem Jandi bukan? Lalu Junpyo menjawab, kau terus saja berkata tentang gem Jandi. Mengapa aku harus mengingat pacarmu? Bahkan Junpyo bilang kalau Jandi tidak cocok jadi pacar Jihu. Dan Jihu harus cari pacar yang lebih baik lagi. Dan Jihu pun murka. Dia hampir saja memukul Junpyo kalau saja tidak dihalangi oleh F2 dan Jandi. Jihu meminta maaf kepada Jandi. Kata Jandi, aku bukan takut kau melukainya. Tapi kalau kau memukulnya, kau yang lebih terluka.
Jiho mengatakan Jandi tidak perlu berlagak berani. Aku bukan berlagak berani, tapi karena kau ada di sini, kau yang memberiku kekuatan. Pagi-pagi sekali, Jandi menaruh lunchbox di samping tempat tidurnya Junpyo. Dengan bercanda, Jandi memantrainya. Abrakadabra, buatlah Junpyo mengingat Jandi. Tak lama, Yumi masuk ke kamar Junpyo. Junpyo terbangun dan melihat lunchbox itu. Junpyo bertanya, "Apa itu?" Yumi membukanya. Dan voila, Junpyo's rice complete. Junpyo seperti teringat sesuatu, dan saat dia mencoba telur gulung, dia mengingat suatu kenangan yang menyenangkan. Junpyo tanya, "Apa ini bikinan Yumi?" Dan Yumi mengiyakan. Ih, ini anak. Sesuatu yang harus kuingat itu kau kan? F2 makan siang di restoran bubur yang membuat Jandi dan Gael memandang mereka dengan penuh tanda tanya. Kemudian mereka memberikan kabar gembira. Junpyo sudah pulang. Jandi meloncat gembira dan langsung menuju ke rumah Junpyo. Yijung dan Gael berjalan belakangan. Yijung ingin mengatakan dua hal pada Gael. Pertama, kabar buruk, dan kemudian kabar baik. Yijung mengawali dari berita buruk. Dia akan pergi ke luar negeri selama 4 atau 5 tahun. Berita baiknya, kalau aku kembali, kau yang akan pertama kali ketemui. Itu kalau kau belum menemukan soulmate-mu. Bukan pernyataan cinta sih. Tapi tentu saja si Gael ya kelihatan senang. Karena ingin segera bertemu Junpyo, Jandi langsung masuk ke kamar Junpyo dan bertemu Yumi di sana. Mereka sedang melihat bintang. Junpyo bilang, Jiho tidak di sini, dan seharusnya Jandi menjaga pacarnya. Yumi mengundang Jandi masuk dan menawarkan teh. Melihat Junpyo yang tampak akrab dengan Yumi, Jandi merasa tidak enak dan permisi pergi. Yumi menyusul Jandi dan berkata, "Orang yang seharusnya diingat oleh Kak Junpyo itu adalah kau kan?" Yumi menghibur Jandi bahwa dia akan membantu Junpyo mengingat Jandi. Tapi saat Jandi mengintip ke dalam, Yumi tidak menepati janjinya. Jandi marah dan pergi keluar dan menabrak Jiho. Jiho berkata, "Jangan melarikan diri." Jiho menarik Jandi untuk masuk. "Kau tidak dapat disingkirkan seperti ini." Tapi apa yang mereka lihat membuat hati Jandi semakin sakit. Junpyo dan Yumi tertidur di sofa dengan mesranya. Jandi berkata pada Jiho bahwa dia dan Junpyo sudah berakhir. Jiho tidak terima. "Aku tidak dapat membiarkan kalian berdua putus dengan alasan yang konyol seperti ini. Ini bukan tentang Yumi." Pada akhirnya, gem Jandi dan Gu Junpyo hanya sampai di sini. Keesokan harinya, Yumi membuatkan satu kotak makan siang untuk Junpyo. Saat mencoba telur gulung, Junpyo merasa rasanya tidak seperti yang diingatnya. Junpyo merasa ada yang salah. Junpyo berkata dengan frustasi, "Jandi, gadis rumput liar itu, ada sesuatu. Aku tidak dapat melupakan ekspresinya." Yumi tersinggung dan merasa Junpyo terlalu kejam kepadanya, padahal dia yang selama ini di sisinya. Junpyo dan Yumi mengadakan pesta perpisahan di pinggir kolam renang. Mereka akan belajar ke Amerika bersama. Yumi menemui Jandi dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha membuat Junpyo mengingat Jandi kembali. Dan hasilnya, Junpyo tidak dapat mengingatnya. "Maaf, tapi aku menyukai Junpyo juga. Demikian pula sebaliknya. Kami tidak mampu menguasai hati kami." Jiho mengajak Jandi ke pinggir kolam. Saat Jiho pergi untuk mengambilkan Jandi minuman, Junpyo berjalan ke arah Jandi. Melihat Jandi, Junpyo berbalik. Jandi bertanya, "Apakah Junpyo ingat kalung yang dia pegang?" Junpyo melihatnya dan bertanya, "Bagaimana aku bisa mengetahuinya?"
Jandi mengembalikan kalung itu kepada Junpyo. Kata Junpyo, "Mengapa aku harus mengambil barang seperti itu? Kalau kau tidak suka, buang saja." "Baik," kata Jandi yang langsung melemparkan kalung itu ke kolam. Setelah itu, Jandi bertanya kepada Junpyo, "Gu Junpyo, aku akan bertanya satu hal lagi. Apakah kau bisa berenang?" Lalu Junpyo menjawab, "Berenang? Aku tidak berenang." Dan Jandi bertanya lagi, "Kau tidak berenang atau tidak bisa?" Lalu Junpyo menjawab, "Aku punya kenangan buruk saat kecil, jadi aku tidak belajar berenang." Setelah itu Jandi mengatakan, "Tidak, kau bisa berenang. Kau hampir tidak takut pada apapun, tapi kau takut pada serangga. Kau idiot yang berpikir lebih baik semua rusukmu hancur daripada melihat jari pacarmu terluka. Kau orang bodoh yang tidak dapat membedakan kata privacy dan pride. Kau bilang kau benci anak-anak, tapi kau ingin melihat bintang bersama anak lelakimu. Kau orang yang kesepian, yang penuh dengan cinta." Junpyo bingung, dan ia mengatakan, "Apa yang kau inginkan?" Kata Jandi, "Panggil namaku." Setelah itu dia berjalan mundur dan menjatuhkan badannya ke dalam kolam. Tubuh Jandi sekaku papan saat membentur permukaan air. Di dasar kolam, Jandi memungut kalung Junpyo, tapi tidak muncul ke permukaan. Junpyo shock dan membeku. Kemudian sebuah ingatan muncul. Dia teringat saat Jandi hampir tenggelam dan kemudian dia berbisik, "Jandi." Setelah itu dia berteriak, "Jandi!" Lalu dia berlari ke kolam dan mulai menyelam. Junpyo meraih Jandi yang pingsan dan membawanya ke permukaan. Dengan panik menerapkan CPR, dan saat Jandi sadar dia bertanya, "Sekarang kau ingat?" Junpyo meminta maaf dan memeluknya. Jandi meminta Junpyo memanggil namanya lagi. Dan akhirnya ia merasa lega. Yumi pun berjalan pergi menjauh. Kemudian semua kembali normal. Junpyo membujuk Jandi untuk menghadiri wisuda sekolah. Tapi Jandi menolak. Junpyo mengajak Jandi kencan seperti dulu. Tapi tiba-tiba ada suara motor yang keras. Jadi ada sebagian pesan yang hilang. Junpyo berkata, "Kalau sampai terlambat, kau benar-benar mati." Jandi tidak berniat datang ke wisuda. Tapi tiba-tiba sebuah limosin mendekat. Ternyata limosin itu adalah kirimannya Junpyo. Dan beberapa orang meminta Jandi masuk dan mengantarkannya ke pesta perpisahan. Di pesta, Jandi berdansa dengan Woo-bin, Yijung, dan Ji-hoo. Jandi berkata, "Aku seperti Alice in Wonderland. Apakah dia tahu? Dia bagaikan Solaris bagiku. Dia benar-benar kiriman dari surga. Aku tidak mungkin dapat melupakannya. Kau adalah soulmate-ku." Ji-hoo Sunbae terima kasih. Saat Junpyo tidak muncul, F3 heran. Jandi ingat dan segera ke Menara Namsan. Ternyata Junpyo sudah menunggu di sana. "Bukankah aku sudah bilang kau akan mati kalau kau terlambat?" Tapi Junpyo tidak marah. Dia menjentikan jarinya dan lampu-lampu menyala di Menara Namsan. "Kalian effort benar-benar pintar berbuat seperti ini," kata Jandi. Kagum. Junpyo bilang, "Ini cuma hal kecil." Junpyo mengajak Jandi ke mobil gantung, dan Jandi menunjuk ke arah tulisan Junpyo di dinding mobil. "Ini benar-benar memalukan. Aku tidak dapat menikah sekarang karena ini." Junpyo tidak merasa ada masalah, ya pokoknya gak merasa bersalah aja gitu. "Kalau begitu menikah saja denganku." Junpyo dengan bangga berkata kepada yang lain, "Sekarang kau tidak dapat menikah." Maksudnya, Jandi tidak mungkin menikah karena sudah bermalam dengan Junpyo di cable car. Junpyo serius. Ia berkata, "Ayo kita menikah.
Aku akan ke Amerika. Kau ikutlah denganku. Aku akan mencoba memimpin Xinhua. Kalau tidak berhasil, aku yang akan menutupnya dengan tanganku sendiri. Jandi tidak dapat menerimanya begitu saja. Saat aku ke Makau, aku pergi karena keinginanku sendiri. Seperti dirimu, aku juga mempunyai impianku dan keinginanku sendiri. Aku juga harus mengejar mimpiku. Jadi, pergi dan kembalilah saat kau kembali sebagai pria sejati. Aku akan mempertimbangkan lamaranmu. Itu bukan penolakan, mereka menjadi lebih santai dan Junpyo berkata, "Hei, kau yakin kalau kau kehilangan diriku, kau akan menyesal?" Jandi menjawab, "Kau yang akan menyesal kalau kehilangan diriku." Dan akhirnya Junpyo mengakuinya. "Benar, aku pasti akan menyesal sampai mati." Kemudian mereka berciuman. Gael berjalan ke tempat kerjanya dan melihat tayangan TV di jalan. Ternyata Gu Junpyo sedang diinterview oleh TV Korea karena prestasinya sebagai manajer direktur Xinhua. Junpyo berhasil menjadi headline majalah finansial. Reporter mulai bertanya masalah pribadi. Apakah Junpyo tidak kesepian? Junpyo bertanya, apakah ini masalah cinta? Reporter sempat terkejut dengan keterbukaan Junpyo. Kata Junpyo, "Tentu saja aku pernah merasa kesepian. Tapi karena janji yang kubuat dengan seseorang, aku bisa bertahan." Jihu dan Jandi masuk ke kedokteran Xinhua. Jihu sudah di tahun terakhir dan cukup sukses. Tapi, seperti biasa, Jandi agak mengkhawatirkan. Mereka pergi untuk field trip, pengobatan gratis. Jihu bertanya tentang kuliah Jandi, yang dijawab dengan penuh keluh kesah. Kata Jandi, "Aku tidak dapat meminta kakak untuk membantuku, karena kakak sudah mau lulus." Kata Jihu, "Kalau aku harus mengulang lagi untuk membantumu, aku mau." Masih usaha juga ini si Jihu. Aduh. Tapi percakapan mereka terganggu oleh deru helikopter yang keras yang membuat debu berterbangan. Tiba-tiba, "Hei, orang biasa, apa kau mendengarku? Hei, Gem Jandi!" Ternyata Gu Junpyo. Dia berteriak dengan loudspeaker dan menyuruh Jandi menemuinya di pantai. Saat Jandi tiba di pantai, dia melihat Junpyo berdiri. Awalnya Jandi ragu-ragu. Apa benar dia Gu Junpyo? Lalu Junpyo berkata, "Bebek buruk rupa kalau memakai baju putih bisa juga menjadi bangau putih." Maksudnya angsa. Itu teh apa sih? Poyokan teh bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya itulah poyokan khas Junpyo ke si Jandi. Jandi benar-benar yakin itu Junpyo. "Kau benar-benar Gu Junpyo." Lalu mendekatinya. Junpyo memeluk Jandi dan berkata, "Aku sangat merindukanmu sampai mau mati rasanya." Kemudian Junpyo berlutut dan mengeluarkan cincin. "Gem Jandi, menikahlah denganku." Tentu saja saat itu ada suara-suara yang mengganggu mereka. Suara yang pertama yaitu teriakan Jihu yang mengatakan, "Aku keberatan dengan lamaran itu." Dan yang kedua, Yijung, "Aku juga." Yang ketiga, Wubin, "Aku juga. Kalian berdua tidak dapat bersepakat tanpa persetujuan kami." Dan film pun tamat. Akhirnya kita sampai di akhir penghujung cerita. Akhir penghujung. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dari awal part pertama sampai beres ini. Kalian terbaik. Gimana nih pendapat kalian tentang Boys Before Flowers ini?
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kalau gitu sampai jumpa di alur cerita lainnya karena masih banyak yang seru, menarik untuk aku ceritain nanti. So, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.